Kepulauan Marshall atau Republic of the Marshall Islands merupakan salah satu negara kecil di kawasan Samudra Pasifik yang termasuk dalam kategori Small Island Developing State. Negara ini menghadapi tantangan yang kompleks, tidak hanya dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari tekanan global seperti geopolitik dan perubahan iklim. Dalam konteks hubungan internasional, Marshall Islands menjadi contoh nyata bagaimana negara kecil berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah sistem internasional yang mendominasi oleh kekuatan besar. Secara geografis, Marshall Islands terletak di kawasan Pasifik Tengah dan terdiri dari 29 atol serta lebih dari 1.000 pulau kecil berbasis karang. Ibu kota negara ini adalah Majuro. Dengan ketinggian rata-rata hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut, negara ini sangat rentan terhadap kenaikan air laut. Jumlah penduduk Marshall Islands berkisar antara 40 hingga 60 ribu jiwa. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada laut, baik sebagai sumber ekonomi maupun bagian dari identitas budaya. Kalau dari sisi sejarah, Marshall Islands memiliki hubungan erat dengan United States. Setelah Perang Dunia II, wilayah ini berada di bawah administrasi Amerika Serikat dan menjadi lokasi uji coba nuklir, terutama di Bikini Atoll. Dampak dari uji coba ini masih dirasakan hingga saat ini, baik secara lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Sebagai negara kepulauan kecil dengan kondisi geografis yang rentan dan kapasitas yang terbatas, Republik Kepulauan Marshall ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Negara ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan domestik, tetapi juga menghadapi tekanan dari sistem internasional yang lebih luas. Dalam kajian hubungan internasional, kondisi seperti ini seringkali dialami oleh negara-negara kecil yang berada dalam posisi asymmetric power relation, yang dimana negara mereka harus berinteraksi dengan negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, serta militer yang jauh lebih dominan dari Kepulauan Marshall. Hal ini membuat Kepulauan Marshall tidak memiliki banyak pilihan selain selain beradaptasi dan menyusun strategi bertahan yang efektif. Kemudian dalam strategi tersebut, itu tidak selalu berbentuk seperti kekuatan keras seperti militer, tetapi lebih mengarah kepada pemanfaatan diplomasi, kerjasama internasional, serta optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, sebagai bagian dari kelompok Small Island Developing States, Kepulauan Marshall juga menghadapi kerentanan struktural yang jelas, seperti keterbatasan ekonomi, ketergantungan pada pihak eksternal, serta risiko tinggi terhadap melihat tiga dimensi utama, yaitu politik, ekonomi, dan iklim. Karena ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, maka dapat saya katakan bahwasannya tantangan politik ini dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Kemudian dari sisi ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi itu juga bisa menentukan kapasitas bertahannya suatu negara. Kemudian ada iklim, yang dimana ancaman iklim ini bisa menjadi faktor yang paling krusial dan menyangkut keberlanjutan fisik negara itu sendiri. Melalui ketiga dimensi inilah, kita itu dapat melihat nih bagaimana Kepulauan Marshall ini dapat membangun survival strategi di tengah berbagai tekanan global yang ada. Terima Pada kasih. bagian nomor 4, analisis survival strategi. Yang pertama ada tantangan politik. Dalam aspek politik, Marshall Islands menghadapi keterbatasan kekuatan sebagai negara kecil dalam sistem internasional. Untuk mengatasi hal ini, negara ini menjalin hubungan erat dengan United States melalui perjanjian Compact of Free Association atau bisa disebut dengan COFA. Melalui perjanjian ini, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi, akses layanan publik, serta perlindungan militer. Sebagai imbalannya, Marshall Islands memberikan akses strategis kepada Amerika Serikat dan kawasan Pasifik. Hubungan ini mencerminkan konsep asymmetric independency yang dimana terdapat ketimpangan kekuatan, namun menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak. Meskipun demikian, ketergantungan ini juga menimbulkan dilema terhadap kedaulatan politik Marshall Islands. Selain itu, kawasan Pasifik saat ini menjadi arena persaingan geopolitik antara US dan China. Hal ini meningkatkan
nilai strategis Marshall Island, tetapi juga membuatnya rentan terhadap tekanan eksternal. Sebagai strategi bertahan, Marshall Islands mengandalkan diplomasi aktif di forum internasional seperti United Nations, khususnya dalam mengangkat isu perubahan iklim sebagai isu global. Yang kedua ada tantangan ekonomi. Dari sisi ekonomi, Marshall Islands menghadapi keterbatasan struktural sebagai negara kecil dengan sumber daya alam yang minim dan pasar domestik yang sempit. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari US melalui skema COVA. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal atau aid dependency. Untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, Marshall Islands mengembangkan beberapa strategi. Yang pertama, sektor perikanan menjadi sumber pendapatan utama yang melalui pemberian lisensi kepada kapal asing. Yang kedua, negara ini memanfaatkan sistem registrasi kapal internasional atau flag of convention yang memungkinkan kapal asing beroperasi dengan bendera Marshall Island, yang dimana sistem ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan negara. Yang ketiga, sektor pariwisata mulai dikembangkan meskipun masih terbatas akibat kendala infrastruktur dan aksesibilitas. Strategi ekonomi Marshall Island lebih berorientasi pada keberlanjutan daripada ekspansi, dengan fokus utama pada menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga ada tantangan iklim. Tantangan yang paling serius yang dihadapi Marshall Island adalah perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut mengancam keberadaan fisik negara ini, mengingat sebagian besar wilayah berada sangat dekat dengan permukaan laut. Selain itu, intrusi air laut menyebabkan kerusakan pada sumber air bersih, sementara cuaca ekstrim seperti badai semakin sering terjadi. Dalam kajian hubungan internasional, hubungan ini disebut dengan climate vulnerability, yaitu kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Marshall Islands merespon ancaman ini dengan dua pendekatan utama. Yang pertama ada melalui diplomasi internasional. Negara ini secara aktif mendorong aksi global terhadap perubahan iklim, termasuk dalam kerangka Paris Agreement. Yang kedua ada melalui adaptasi domestik, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan banjir dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko lingkungan. Namun, demikian ancaman yang dihadapi Marshall Islands bersifat eksistensial, yang dimana hal ini menyangkut kemungkinan hilangnya wilayah negara secara fisik di masa depan. Marshall Islands ini menunjukkan bahwa negara kecil tetap memiliki peran dan strategi dalam menghadapi tekanan global. Melalui kombinasi aliansi strategis, diplomasi aktif, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, negara ini berupaya mempertahankan eksistensinya. Dalam perspektif hubungan internasional, kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari kapasitas militernya atau ekonominya, tetapi juga dari kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi. Kasus Marshall Islands ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga dari isu politik, ekonomi, dan bahkan keberlanjutan negara itu sendiri. Oke, selamat malam semuanya. Apakah ini sudah masuk semua? Baik, kita mulai sekarang aja ya. Pada malam hari ini kita ingin membahas nih tentang situasi global akibat dari wabah COVID-19 yang semakin parah. Dan makin kesini ini dampaknya ini udah mulai terasa nih ke negara kita, Kepulauan Marshall. Dan akibat dari itu kita harus cepat mencari cara supaya negara kita ini tetap bertahan gitu dari segala sisi. Mungkin saya akan menuju ke Joel dulu. Joel, gimana kondisi ekonomi kita sekarang? Nggak bagus. Kita sangat bergantung sama bantuan dari US. Kalau pandemi ini lama, bantuan itu bisa terganggu. Selain itu, pemasukan dari perikanan juga turun. Kapal asing berkurang. Otomatis lisensi kita ikut turun. Berarti kita masih tergantung dong kalau pemasukan turun semua. Iya, dan itu masalahnya. Kita nggak punya banyak alternatif. Tapi justru di situ kita harus manfaatin posisi kita dong. Manfaatin posisi gimana tuh? Maksudnya gimana tuh, Din? Bisa dijelasin tolong?
Kawasan Pasifik kan sekarang lagi jadi perhatian antara United States sama China. Artinya, kita tuh jadi punya nilai strategis dan akhirnya kita bisa manfaatin itu juga buat jaga kepentingan kita. Masalahnya bukan cuma itu sih. Coba jelaskan coba Deswita. Dari yang saya tahu juga, pandemi ini mungkin sementara, tapi ancaman yang kita hadapi itu permanen. Air laut tetap naik, beberapa wilayah juga sudah mulai terdampak, dan di mana air bersih juga makin susah. Tapi kita kan lagi bahas krisis sekarang. Ini juga krisis sekarang, cuman dampaknya itu lebih lambat. Kalau dua-duanya jalan bareng, berarti kita semua kena dari semua sisi. Iya, maka dari itu juga ekonomi kena, lingkungan juga bakal berdampak. Nah, makanya kita nggak bisa cuma bertahan. Kita harus bikin dunia lihat kondisi kita. Kita bertahan lewat apa? Lewat forum internasional, kita harus lebih aktif di United Nations. Dan kita dorong isu perubahan iklim sebagai isu global. Bukan cuma masalah kita. Dan dari ekonomi kita tetap harus memaksimalkan yang kita punya, perikanan sama registrasi kapal. Berarti strategi kita sekarang, jaga bantuan tetap jalan, manfaatin posisi strategis, dan dorong isu iklim ke global. Dan dipastikan juga dunia sadar kalau kita ini bukan sekedar negara kecil. Oke, berarti sekarang jelas nih ya, kalau bahwasannya kita itu nggak cuman mencari cara untuk bertahan dari krisis, tetapi kita juga lagi berusaha nih supaya untuk eh, dunia itu tidak mengabaikan kita gitu. Kepulauan Marshall itu bukan cuma negara kecil di Pasifik. Kita itu adalah contoh nyata dari dampak krisis global, yang dimana kalau dunia gagal melihat itu, mungkin mungkin nanti bukan cuma kita yang hilang. Mungkin kita cukupkan rapat kita pada malam hari ini. Kita bisa lanjutkan langkah ini ke kemudian hari.